Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Zun di sini. Dan di video kali ini, kita akan membahas ataupun kita akan melakukan simulasi Procure to Payment atau P2P pada UDU 16. Nah, langsung saja kita mulai proses simulasinya. Pertama, kita login dulu ke akun utama kita dan di database kita maksudnya. Kemudian selanjutnya kita ke apps dulu. Nah, hal pertama yang perlu kita pastikan adalah modul-modul yang kita butuhkan pada P2P itu udah terinstall semua. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu invoicing, purchase, dan accounting. Nah, di sini sudah terlihat bahwa saya sudah menginstal ketiganya. Jika belum terinstall, maka kita hanya bisa menekan tombol activate saja dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Selanjutnya kita ke settings. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengaktifkan developer mode. Dan di sini saya sudah aktif. Mengaktifkan developer mode-nya, jika belum, kalian hanya perlu menekan tombol activate developer mode di sini. Nah, selanjutnya kita buat 3 user baru untuk menjadi admin dari modul purchase, inventory, dan finance di invoicing. Nah, gimana caranya? Pertama, kita klik menu ini, user and companies, lalu kita klik users. Nah, di sini sudah terlihat bahwa saya sudah mempunyai 3 users baru, yaitu finance staff Ayaka, inventory staff Hayato, dan purchase staff Tifa. Nah, bagaimana caranya kita membuat staff atau users baru tersebut? Kita bisa menekan tombol create di sini, lalu kita masukkan nama dan emailnya, kemudian kita bisa menyetel role yang mau kita assign kepada users tersebut. Jika kita ingin menjadikannya dia sebagai sales, maka kita bisa mengaktifkan role-nya sebagai sales administrator. Kemudian role yang lain kita bisa kosongkan dengan mengklik ini, lalu kita klik pilihan yang kosong ini. Nah, selanjutnya jika sudah, kita bisa mengatur passwordnya agar kita bisa melogin ke dalam akunnya itu, dalam akun user tersebut melalui action, lalu kita klik change password di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa pilih ke salah satu staff atau salah satu user yang sudah kita buat di sini, Finance Staff Ayaka. Dia bekerja sebagai staff finance di accounting. Yaitu di sini dia di invoicing ini menjadi sebagai billing administrator. Nah, bisa dilihat di role lain dia dikosongkan karena dia cuma dikhususkan untuk bekerja di bagian accounting saja. Nah, untuk mengganti passwordnya, kita hanya perlu menekan tombol action, lalu kita klik change password di sini. Nah, change password di sini juga berguna untuk menyetel password baru ataupun mengganti password yang sudah ada. Jika sudah, kita tinggal masukkan di sini saja passwordnya yang kita inginkan, lalu kita bisa menekan tombol change password. Oke, baik, itu untuk persiapan dari P2P-nya. Selanjutnya kita bisa langsung mulai P2P dengan pertama kita logout dulu dari akun utama kita, lalu kita masuk ke akun dari staff purchase. Di sini saya akan masuk ke dalam akun staff purchase, masukkan email yang untuk purchase tersebut dan passwordnya, lalu kita login. Nah, di sini sudah kita login dan bisa dilihat di sini role-nya terbatas, jadi hanya bisa bekerja pada modul purchase saja. Selanjutnya kita bisa langsung mulai melakukan P2P-nya dengan mengklik modul purchase di sini dari menu utama. Di sini sudah terlihat halaman utama dari modul purchase. Nah, untuk membuat sebuah pembelian, pertama kita bisa membuat RFQ-nya. RFQ-nya kita bisa menekan tombol create di sini. Nah, di menu ini kita bisa lihat, di menu order ini kita bisa lihat daftar dari RFQ, kemudian daftar dari purchase order, setelah ini adalah daftar dari vendors. Di sini produk, di menu produk ini kita bisa lihat jenis-jenis produk dan varian produknya. Ini reporting, ini untuk ada menu purchase, dan ini adalah konfigurasi. Nah, langsung saja untuk membuat RFQ, kita bisa langsung menekan tombol create di sini. Lalu di sini sudah terdapat field dari pembuatan RFQ. Kita bisa pertama masukkan nama vendor yang kita butuhkan. Misalnya di sini saya akan memesan produk dari vendor Azure Interior. Nah, di sini kita bisa mengisi field vendor reference sesuai kebutuhan. Kemudian nilai currency yang kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan rupiah. Inilah order deadline, di mana order kita harus selesai sebelum melewati masa deadline ini. Jadi di sini order yang kita set deadline-nya itu adalah pada tanggal 3 Maret 2023, dan di sini adalah ada field expected arrival. Di sini adalah jadwal ataupun tanggal atau waktu yang kita pilih sebagai kapan kita mengira-ngira bahwa produk yang kita pesan itu akan datang. Jadi kita bisa biarkan kosong saja. Kemudian di bawah sini adalah field mengenai produk yang akan kita buat
yang akan kita pesan melalui RFQ ini. Nah, untuk menambah produk yang kita ingin pesan, kita bisa secara gampang menekan tombol Add Product ini, lalu kita pilih di sini, misalnya kita akan memesan customizable desk. Nah, ini sudah ada deskripsinya. Kemudian ini adalah kuantitasnya atau jumlah barang yang kita pesan. Misalnya kita di sini akan memesan barang sebanyak 20. Ini adalah unit price-nya. Di sini by default unit price-nya adalah 0. Namun kita bisa mengubah unit price-nya sesuai harga dari barang tersebut. Misalnya di sini kita menyetel unit price-nya itu seharga 1.500.000 per satu barang. Dan di sini adalah pajak yang bisa kita pajak dari barang tersebut. Misalnya di sini kita bisa menyetel pajaknya sebesar 11%. Nah, di sini bisa kita lihat adalah subtotal dari barangnya. Subtotal ini itu subtotal dari harga barang, harga per unit dikalikan dengan kuantitas. Nah, di sini subtotalnya ada 30 juta. Subtotal ini di luar dari biaya dari pajak produk tersebut ya. Nah, jika sudah, kita bisa menambah produk baru, ataupun jika kita tidak menginginkan produk lain yang kita pesan, kita bisa langsung saja menyelesaikan RFQ ini dengan cara pertama kita send email dulu, yaitu kita mengabarkan kepada vendor bahwa kita sedang membuat sebuah RFQ mengenai pemesanan produk baru. Di sini kita bisa menekan tombol send email saja, lalu kita tunggu loading. Dan di sini sudah ada email yang secara auto generate dibuat untuk mengabarkan kepada vendor kita, yaitu Azure Interior, bahwa kita sedang membuat RFQ untuk pemesanan sebuah produk baru. Di sini sudah ada attachment-nya, yaitu berupa file PDF-nya. Kemudian jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita juga bisa modifikasi emailnya dengan mengklik aja, lalu kita menambahkan apa yang kita mau. Jika sudah, kita bisa langsung menekan tombol send. Kita tunggu sampai proses pengiriman emailnya selesai. Nah, di sini proses emailnya sudah dikirim kepada vendor, dan hasil dari pengiriman email tersebut bisa kita lihat di log sini. Jadi, log ini akan mencatat perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan dari proses P2P ini. Bisa kita lihat di sini, kita sudah lognya mencatat hal yang baru saja kita lakukan, yaitu mengirim email kepada vendor. Selanjutnya, jika emailnya sudah selesai dikirim, kita bisa mengkonfirmasi pesanan kita dengan menekan tombol confirm order. Nah, setelah kita menekan tombol confirm order ini, maka RFQ kita ini akan langsung berubah menjadi purchase order. Dan bisa kita cek di menu orders, lalu kita pilih purchase orders. Nah, di sini bisa kita lihat, ini adalah nomor referensi dari RFQ yang sudah berubah dari purchase order tadi. Dan ini adalah pesanan kita dengan total harganya, total bill yang harus kita bayar itu sebesar 33.300.000. Nah, ini tandanya nothing to bill, artinya ini kita belum selesai membayar dari purchase order kita ya. Dan jika udah, maka dia akan tertulis sebagai fully billed. Nah, ini adalah kegiatan dari purchase ini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa menuju ke staff dari inventory untuk memproses barang-barang yang sudah kita pesan tadi. Kita bisa langsung logout saja. Lalu sekarang kita masuk ke staff dari inventory, masukkan email dan passwordnya. Lalu kita login. Nah, di sini kita bisa langsung saja klik menu utama, lalu kita ke inventory. Nah, proses-proses produk yang kita pesan dari purchase order atau RFQ tadi akan langsung muncul di receipts di sini, dan kita bisa lihat bahwa terdapat 5 proses receipt yang perlu diselesaikan. Kita bisa langsung menekan tombol ini, 5 proses, lalu bisa kita lihat bahwa pesanan kita itu sudah ada di sini dengan schedule date-nya itu tomorrow. Ini adalah reference code-nya tadi. Lalu ini bisa kita klik. Sebelumnya ini bisa kita lihat bahwa ini produk ini sudah ready untuk dikirim ya. Nah, bisa kita klik, lalu bisa kita lihat di sini, ini adalah tampilan card dari receipts yang sudah kita buat dari purchase order tadi. Dan untuk memvalidasi pesanan kita bisa langsung, di inventory ini, di receipts ini itu adalah tandanya bahwa produk yang kita kirimkan itu, produk yang dikirim dari vendor itu sudah masuk. Jika misalnya produk yang kita buat purchase order-nya tadi sudah dikirim dan sudah masuk, diterima di inventory kita bisa langsung memvalidasi, kita bisa langsung memvalidasi bahwa pesanan tersebut sudah masuk dengan cara kita klik ini, lalu kita klik validate di sini.
Kita kita bisa sebenarnya kita pertama itu bisa mengatur ini adalah dan ini adalah, kuantitas yang sudah diterima kita, namun, kita bisa langsung validate aja dengan cara kita menekan tombol yes ini, jadi langsung validasi bahwa semua kuantitas yang dibutuhkan itu sudah diterima. Jadi kita menekan tombol apply saja, dan ini dari inventory ini sudah memberikan pemberitahuan bahwa barang-barang yang sudah kita pesan tadi dari demand itu sudah diterima di bagian inventaris. Dan selanjutnya kita bisa kembali lagi ke bagian staff purchase. Kemudian kita balik lagi ke menu purchase. Selanjutnya kita bisa kembali lagi klik ke bagian purchase orders. Lalu kita klik tadi dan di mana di sini sekarang sudah tertulis waiting to build, di mana karena produk yang kita pesan sudah tiba, maka kita bisa langsung membuat vendor bill untuk membayar produk yang sudah dipesan tadi, yang sudah di-purchase tadi ya sebelumnya. Nah, di sini ini sudah ada terlihat lognya, ini received quantity has been updated, artinya produk kuantitas barang yang kita terima tadi yang kita pesan tadi sudah diterima dan sudah diupdate di inventaris. Di sini kita bisa langsung create bill saja. Untuk selanjutnya kita bisa membayar bill tersebut. Di sini sudah langsung saja kita tekan tombol create bill. Dan sekarang vendor bill-nya kita sudah membuat purchase order tadi. Karena sudah selesai diproses, maka purchase order tadi sekarang berubah menjadi vendor bill. Dan selanjutnya akan kita bayar melalui modul dari invoicing. Kita bisa sekarang langsung masuk ke staff invoicing. Di sini kita masukkan email dan password yang dibutuhkan, lalu kita login. Dan di sini selanjutnya kita bisa langsung klik ke menu invoicing. Lalu bisa kita lihat di sini sekarang ini adalah menu tampil awal dari invoicing. Untuk melihat vendor bills tadi, maka kita bisa langsung klik menu vendors, lalu kita klik bills. Dan di sini sudah kita lihat bahwa sudah ada bill baru yang sudah otomatis dibuat, dan kita bisa langsung klik ini. Di sini tandanya not paid, artinya kita belum selesai membayar bill tersebut, bisa kita langsung klik saja. Lalu sekarang ini adalah draft dari vendor bill yang sudah kita buat konfirmasi di purchase tadi, dan kita langsung konfirmasi draft itu sebagai vendor bill yang asli. Oh iya, ini ada terdapat user error ya. Jadi pertama sebelumnya kita harus mengisi bill date-nya itu tanggal dari bill ini dibuat. Yang akan kita pilih tanggal 2 Maret 2023. Dan bisa kita langsung konfirmasi saja. Setelah draft bill tadi dikonfirmasi, nah ini adalah bill yang asli, bill yang sudah dikonfirmasi tersebut, dan bisa selanjutnya sekarang kita membayar bill tersebut. Sini untuk membayarnya kita bisa menekan tombol register payment. Lalu ini kita bisa milih jenis bagaimana cara kita membayarnya, terus payment metodenya gimana, apa yang kita gunakan untuk membayar itu melalui transfer bank atau cash. Jika sesuai dengan yang kita butuhkan, kita bisa langsung menekan create payment untuk menyelesaikan proses pembayaran. Nah, proses pembayaran sudah selesai, dan di sini bisa kita lihat vendor bill tadi sudah ada markah paid, artinya bill yang sudah kita buat tadi itu sudah selesai dibayarkan. Bisa kita kembali ke menu utama di vendor bills. Di sini bill yang tadi sudah kita buat itu yaitu pembelian ke Azure Interior dengan totalnya 33.300.000 sudah selesai dibayarkan. Dan bisa kita kembali lagi ke bagian menu ke modul purchase. Jadi kita cek dulu di vendor bills-nya, kita ke menu purchase, lalu ke purchase orders, dan bisa kita lihat di situ sudah fully bill, artinya sudah selesai dibayarkan. Jadi sampai di sini, jika sudah fully build ini berarti proses dari P2P atau procure to payment sudah selesai, dan dan ya sampai di sini saja proses simulasi dari P2P. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa dipahami ya. Akhir kata, saya Zundula dan sampai jumpa di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.